Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafri Tuloli. Kebetulan dipercaya sebagai Kepala UPA TIK atau Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sehari-hari saya juga sebagai dosen di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Pada hari ini insya Allah kami dari UPA TIK akan memberikan informasi yang penting bagi teman-teman mahasiswa baru. Karena teman-teman ini termasuk angkatan yang beruntung. Teman-teman itu yang pertama kali menggunakan sistem informasi akademik UNG yang baru. Dan alhamdulillah baru kita mulai di tahun 2025 ini. Yaitu kita akan menggunakan Siakat. Jadi teman-teman kalau tanya sama kakak atau senior, itu tidak ada yang tahu Siakat itu apa. Yang mereka pergunakan adalah sistem informasi akademik terpadu, SIAT. Jadi teman-teman termasuk yang beruntung. Insya Allah nanti kita akan melihat bersama-sama bagaimana cara mengoperasikan dan menggunakan Siakat. Nah, untuk perkenalan, UPA TIK nanti teman-teman pasti akan banyak mencari. Lokasinya itu di belakang gedung tenis indoor ini di belakang kita ini. Jadi di belakang adik-adik ini ada gedung tenis indoor. Bisa kelihatan dari sini gedungnya. Nah, di belakang dari gedung tenis indoor itu, situlah letak gedung UPA TIK. Kalau tidak ada yang tahu, biasanya dinamakan gedung Pustikom. Ya, jadi kalau tidak tahu, tanya gedung Pustikom di mana, pasti tahu. Nah, di Pustikom itu nanti teman adik-adik akan mendapatkan fasilitas. Yang pertama, tentu saja akses kepada Siakat. Kemudian juga akan mendapat akses untuk email UNG. Dan juga fasilitas lainnya, seperti fasilitas untuk blog dan lain-lain. Di TIK juga ada 3 bidang sistem informasi, yaitu kepala bidangnya adalah yang sebelah kanan saya, Pak Alfian Jakaria. Ada juga bidang infrastruktur dan jaringan internet, itu Pak Isan. Dan yang ketiga ada bidang sistem informasi, bidang layanan ya. Jadi kebetulan tidak bisa hadir karena sudah studi. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan teman-teman tolong lihat di layar masing-masing. Ini adalah kontak yang akan teman-teman gunakan untuk menghubungi TIK. Jadi TIK kalau bisa langsung datang di gedungnya. Kalau tidak bisa boleh menghubungi lewat media-media yang ada di layar. Jadi silakan di screenshot, di foto. Karena suatu saat pasti teman-teman akan menghubungi kami, ya. Mau itu kelupaan password, kelupaan username dan lain-lain, pasti akan menghubungi ke TIK. Sehingga tolong di screenshot karena nanti akan Anda perlukan. Nah, selanjutnya boleh next slide. Ya. Boleh di zoom di tutorial Siakat. Boleh. Ya, jadi teman-teman akan ditampilkan sebenarnya nanti video tutorial Siakat, tapi saya lihat kondisinya tidak memungkinkan bagi teman-teman untuk melihat secara detail apa yang dijelaskan, sehingga teman-teman diharapkan untuk foto atau ya di-share yang gambar ini agar bisa diterapkan di rumah atau di kos masing-masing. Ya, jadi kalau Anda pakai sekarang mungkin Anda akan kebingungan apa yang melakukan, apa yang mau diklik, yang mana yang mau diisi dan seterusnya. Sehingga tolong teman-teman silakan foto QR code ini untuk nanti diterapkan di rumah atau tempat tinggal masing-masing. Ya, kalau di sini mungkin agak susah untuk fokus. Oke. Selanjutnya nanti kita akan lihat bersama penjelasan singkat mengenai cara mengoperasikan Siakat dan juga cara mengoperasikan email UNG yang akan teman-teman atau ada peruntukkan ya. Mungkin demikian bagi saya, silakan Pak. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Doktor dan tadi sudah memaparkan secara gambaran umum
ruang lingkup tentang bagaimana upah TIK itu dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan oleh para mahasiswa baru. Ya, untuk selanjutnya untuk itu kepada Pak Alfian, ini materinya adalah bagaimana melakukan simulasi Pak secara konkret di dalam konteks upah TIK ini. Pada Pak Alfian dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita akan coba lihat dulu ya. Di sini kita sudah buatkan video tutorial bagaimana adik-adik mahasiswa nantinya akan menggunakan aplikasi sistem informasi akademik kita yang baru, Siakat UNG.ac.id. Boleh tolong diputarkan videonya dulu. Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas Negeri Gorontalo. Bagi mahasiswa baru, berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk login ke akun Siakat Mahasiswa dan mulai mengakses berbagai layanan akademik secara online. Pertama, akses websitenya dengan mengetik alamat siakat.umj.ac.id. Ini adalah halaman utama dari Siakat Universitas Negeri Gorontalo. Klik menu masuk atau klik menu masuk sebagai mahasiswa. Selanjutnya, akan muncul halaman login sebagai mahasiswa. Silakan masukkan nomor induk mahasiswa dan password yang telah diberikan. Checklist "Saya bukan robot" dan klik tombol masuk. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman dashboard Siakat Mahasiswa. Pada halaman dashboard menampilkan informasi penting seperti IPK dan IPS, jumlah SKS yang telah ditempuh, grafik perkembangan nilai, resume nilai, dan presensi per semester. Pada halaman biodata ini wajib diisi lengkap setiap awal semester, yang berisi data diri, riwayat pendidikan, tempat tinggal, data orang tua, dan wali. Untuk merubah biodata mahasiswa dengan cara klik tombol edit. Lengkapi data diri mahasiswa dengan benar. Hal ini bertujuan agar pihak akademik universitas selalu memperoleh data mahasiswa yang terbaru. Berdasarkan data mahasiswa tersebut, segala informasi akademik yang berkaitan dengan mahasiswa akan disampaikan. Setelah selesai, bisa klik tombol simpan. Untuk menu kurikulum, ini berisi informasi lengkap tentang struktur kurikulum sesuai program studi Anda. Untuk menu biaya kuliah, ini berisi informasi mini dashboard biaya kuliah, total UKT per semester, tunggakan, dan histori pembayaran, rincian biaya per semester. Pada menu perkuliahan, terdapat menu jadwal dan presensi. Kemudian menu KRS. Pada halaman jadwal kuliah, ini akan menampilkan jadwal mata kuliah setiap hari setelah Anda melakukan kontrak KRS. Pada menu KRS, sekarang kita akan melakukan kontrak mata kuliah. Pilih tahun akademik, pilih semester, kemudian klik tampilkan. Selanjutnya, kita bisa melihat informasi data mahasiswa. Untuk mengontrak mata kuliah, dapat dengan melihat tabel mata kuliah yang bisa diambil. Masing-masing mata kuliah akan menampilkan sejumlah kelas lengkap dengan waktu dan juga tim pengajar mata kuliah. Berikan tanda centang pada kolom masing-masing baris mata kuliah yang akan Anda ambil, kemudian klik tombol simpan. Pada bagian kolom mata kuliah yang sudah diambil, terdapat status pada masing-masing mata kuliah yang antara lain belum disetujui, disetujui, dan atau ditolak. Status ini akan berubah sesuai dengan hasil persetujuan dari dosen pembimbing akademik. Untuk membatalkan mata kuliah, dapat klik tombol hapus pada tabel. Klik hapus untuk menghapus dan klik batal untuk membatalkan. Setelah kontrak KRS selesai, sekarang kita bisa melihat jadwal mata kuliah setiap harinya.
Pilih semester. Selanjutnya klik tampilkan. Ini adalah jadwal mata kuliah teman-teman mahasiswa setiap harinya. Tabel berisi mata kuliah, kelas, jam, dan tim pengajar. Kita juga bisa pantau kehadiran kita secara berkala. Untuk menu e-learning, halaman ini berisi mata kuliah yang menggunakan pembelajaran daring atau online. Untuk menu kuesioner, halaman ini diisi setiap akhir semester untuk memberikan penilaian terhadap dosen dan mata kuliah. Untuk menu decision support, halaman ini untuk melihat dan mencetak kartu hasil studi, kartu rencana studi, dan transkrip nilai sementara. Teman-teman bisa mencetak KRS dengan pilih menu kartu rencana studi, pilih semester. Selanjutnya klik cetak untuk mencetak ke printer. Untuk melihat kartu hasil studi dan transkrip nilai sementara. Nilai mahasiswa akan tampil ketika proses seluruh perkuliahan serta pengisian nilai semester tersebut telah selesai. Disarankan setiap mahasiswa untuk mengubah mengganti kata sandi atau password secara berkala. Caranya adalah dengan mengakses ganti password pada bagian kanan atas. Silakan ganti password mahasiswa sesuai dengan persyaratan yang diminta. Silakan kombinasikan password yang mudah diingat. Jangan menggunakan password yang mudah ditebak orang lain. Tips penting: jangan membagikan NIM dan password Anda ke siapapun. Selalu log out setelah menggunakan akun Anda. Jika terjadi kendala login, segera hubungi BKPO UNG atau operator prodi Anda. Selamat belajar dan semangat menempuh perjalanan akademik di Universitas Negeri Gorontalo. Teman-teman dapat mengunduh panduan ini di halaman s.nd.ac.id/pt2025. Terima kasih. Jangan lupa follow akun sosial media UPTIK Universitas Negeri Gorontalo. Ya, itu tadi video tutorial penggunaan Siakat bagi adik-adik mahasiswa. Nanti lebih detailnya mungkin adik-adik bisa coba lihat kembali videonya di YouTube daripada UPTIK. Di sana sudah ada, tinggal di-search saja. Jadi untuk proses KRS dan seterusnya itu sudah sangat lengkap di sana. Tapi yang mungkin ingin saya tambahkan adalah terkait bagaimana adik-adik mahasiswa mengakses. Tadi kan di video itu sudah dijelaskan di awal, adik-adik harus login menggunakan NIM dan password ya. Mungkin di antara adik-adik ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum, begitu. Bagaimana terkait NIM tersebut. Nah, di awal pendaftaran adik-adik masuk ke UNG itu kan melalui laman spmb.ung.ac.id, betul ya? Nah, di sana itu setelah adik-adik mengecek kelulusan, di situ ada satu menu untuk melihat NIM dan password adik-adik, ya. Jadi lewat laman spmb.ung.ac.id itu, di situ adik-adik bisa klik ada menu cek NIM, di situ nanti akan ditampilkan NIM dan password yang bisa adik-adik gunakan untuk login ke aplikasi Siakat nantinya, ya. Jadi tidak perlu bingung, seandainya nanti ada kendala login sebagaimana tadi disebutkan di video, itu bisa menghubungi UPTIK atau operator di prodi. Barangkali itu dulu ya penyampaian materi dari kami. Ya, silakan Pak. Baik Pak. Oke, Pak Dir, Pak Kabid, ini tentunya akan banyak pertanyaan Pak. Tapi karena kita dibatasi oleh durasi waktu, kita berikan 2 pertanyaan saja dari para mahasiswa baru Pak ya. 2 pertanyaan mewakili 1 laki-laki dan 1 perempuan. Oke, angkat tangan silakan yang mau bertanya. Oke, yang depan sini ya, 1. Ini. 1 dulu ini ya. Ya, ini. Yang perempuan 1, maju sekalian ya. Yang perempuan, oke sana ada. Oke, silakan situ dulu. Tunggu. Ya. Oke, sebutkan nama, fakultasnya dari mana. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada intinya, saya Faisal Irawan Bone dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Komputer. Yang ingin saya tanyakan adalah apa pembeda antara Siakat yang juga menjadi keunggulan dari Siakat itu sendiri sebelum nantinya beralih menjadi menjadi
Jadi keunggulan dari Syakat sebelum nantinya dia beralih dari yang sebelumnya adalah Siat. Seperti itu. Jelas Pak? Dan juga tentang edit data. Soal biodata kita, kalau misalnya data yang kita masukkan itu apakah bisa diakali? Kalau misalnya tidak bisa diakali, apakah ada ganjaran untuk orang yang mengakali data yang dimasukkan? Mungkin berhubungan tentang anggaran dan juga lain-lainnya. Terima kasih Pak. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sasbiawati. Saya dari Fakultas FSB, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya berasal dari Paguyuban KEPMI. Oke, pertanyaan saya, apa saja komponen infrastruktur TIK yang penting untuk penerapan TIK? Dan bagaimana TIK dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Baik Pak, langsung bisa dijawab, silakan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat baik, yaitu apa perbedaan antara SIAT yang digunakan oleh senior-senior dengan SIAKAT yang digunakan oleh adik-adik sekaliannya. Jadi ada banyak yang sudah diubah. Yang jelas kalau SIAT itu sendiri sudah digunakan lebih dari 10 tahun di UNG, sehingga sudah banyak yang menyarankan agar lakukan perbaikan. Nah, kita lakukan perbaikan itu, kita terapkan semua pada SIAKAT. Mulai dari antarmukanya berubah, mau dari teknologi yang digunakan, mau cara pengembangannya, itu sudah perbaiki semua, sudah diperbarui dengan teknologi yang terbaru. Jadi insya Allah pengalaman teman-teman dalam menggunakan SIAKAT itu insya Allah lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya. Dari segi teknologi sudah, dari segi antarmuka kita sudah perbaiki semua. Berikut pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang kedua dulu tadi. Ada 2 pertanyaan soalnya tadi. Yang pertama, yang kedua itu terkait biodata. Nah, untuk biodata yang ada di SIAKAT itu sebaiknya adik-adik menggunakan data yang betul-betul ya, yang benar gitu. Karena itu nanti akan digunakan, misalkan contoh, di SIAKAT itu ada form untuk mengisi nomor telepon dan WA. Dan itu kalau misalkan adik-adik tidak isi dengan data yang benar, itu nanti adik-adik tidak bisa mendapatkan informasi-informasi yang disebarkan melalui WhatsApp maupun telepon gitu. Salah satunya itu misalkan kayak kemarin ada pengalaman kita pelaksanaan pemilihan BEM, itu kita menggunakan database nomor telepon itu dari SIAT yang lama gitu. Jadi harusnya adik-adik bisa gunakan itu dengan data yang betul gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan infrastruktur. Nah, sebenarnya di UPATIKA itu bukan hanya tentang sistem saja. Kita juga mensuplai jaringan untuk seluruh kampus yang ada di UNG, baik kampus 1 sampai dengan kampus 4 ya. Jadi kalau adik-adik itu di fakultas masing-masing nantinya menggunakan jaringan internet, itu ada beberapa akses point yang bisa digunakan ya, termasuk yang paling baru itu ada UNG hotspot yang bisa adik-adik akses dengan menggunakan email mahasiswa adik-adik semua. Jadi email mahasiswa ini adik-adik bisa dapatkan ya, dia nanti domainnya @mahasiswa.ung.ac.id. Tapi depannya itu adalah NIM masing-masing. Jadi NIM kemudian @mahasiswa.ung.ac.id, termasuk untuk password itu merupakan kombinasi NIM dan tanggal lahir adik-adik sekalian. Barangkali itu Pak jawabannya. Oke, baik, berikan aplaus untuk jawaban dari kedua narasumber kita. Baik, silakan terima goodie bag-nya dari panitia. Oke, tadi adalah penjelasan yang sangat konkret dan komprehensif, dan Pak Dir dan Pak Kabid. Oh ini nak, ini. Ya, kita selesai untuk sesi kali ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Dir, Pak Kabid untuk kesempatan kali ini. Kita pamit undur diri, saya moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.